Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kembali kita belajar dari rumah untuk sekolah dasar kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak, kita memasuki pelajaran di semester kedua dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik dengan subtema ikhlas. Ikhlas artinya tulus dan bersih. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beramal dengan ikhlas tidak akan mengharap balasan. Ia berbuat dan beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari ikhlas adalah riya. Riya itu artinya berharap balasan dari manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Perbuatan baik akan terasa menyenangkan jika dilakukan dengan ikhlas. Sikap ikhlas timbul karena adanya keinginan sendiri, bukan karena perintah atau paksaan orang lain. Apabila beramal baik karena mengharap imbalan atau pujian, termasuk riya, yaitu ingin dipuji orang lain. Ikhlas merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji. Oleh karena itu, hendaknya kita memulai membiasakan diri bersikap ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatan. Orang yang beramal secara ikhlas disebut mukhlis. Hanya dengan niat yang ikhlas, amal perbuatan manusia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul Azim. Artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Orang yang ikhlas hatinya bersih dari perasaan ingin diberi imbalan atau ingin dipuji orang. Orang yang ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas akan terasa ringan dan hasilnya pasti baik. Sebaliknya, pekerjaan yang dilakukan dengan tidak ikhlas
akan terasa berat, hasilnya pun tidak memuaskan. Begitu pula dengan ibadah, misalnya sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran. Jika dilaksanakan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri orang ikhlas dan apa manfaat dari ikhlas? Ciri-ciri orang yang memiliki keikhlasan diantaranya adalah yang pertama, jarang merasa kecewa. Yang kedua, tidak tergantung atau berharap pada sesamanya. Yang ketiga, tidak membedakan antara amal besar dan amal kecil. Yang keempat, banyak melakukan amal kebaikan tanpa diketahui orang lain. Yang kelima, tidak mengharapkan imbalan atau balasan apapun dari manusia selain hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak merasa terpaksa atau terbebani dalam melakukan amal. Yang ketujuh, tidak ingin dipuji atau dibanggakan orang lain. Serta yang kedelapan, melakukan semua amal dan perbuatan dengan sepenuh hati dan penuh pengabdian. Adapun manfaat dari ikhlas yaitu hidup akan tenang, selalu dimudahkan segala urusannya, memiliki cita-cita mulia, menambah pahala dalam beramal, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak memiliki teman dan saudara. Keikhlasan dalam beramal soleh harus bisa dipraktikkan dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya, melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena disuruh oleh orang tua, bapak, ibu, guru, atau ustadz-ustadzah. Jangan pula melaksanakan sholat karena ingin dipuji orang sebagai anak yang soleh. Jika belajar di rumah, ada tugas atau tidak, hendaknya belajar setiap hari. Belajar pun harus dengan kemampuan dan kemauan diri sendiri. Demikian anak-anak untuk materi kita. Untuk selanjutnya, coba anak-anak kerjakan tugas ini di rumah. Sekian kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.